selamat datang di podcast Selindung, siaran literasi informatif untuk demokrasi unggul. Nah, hari ini merupakan podcast perdana KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Kita akan membahas kupas tuntas keterbukaan informasi dengan PPID. Nah, untuk podcast perdana kali ini, kita mengundang narasumber yang sangat spesial. Itu ada narasumber kita, selamat datang kepada Ibu Revina Marpaung, Komisioner Divisi SDM dan Parmas. Selamat datang, Ibu. Iya. Kemudian ada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Erifan Manula. Selamat datang, Bapak. Ya, selamat datang Ibu, terima kasih. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu berdua. Nah, ketepatan Bapak Ibu kali ini kita akan membahas tentang PPID. Namun sebelum itu saya ingin bertanya sebagai pembuka kepada Ibu Evi. Nah, ketepatan kan Ibu Evi ini kan satu-satunya wanita di Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Bagaimana Bu rasanya? Hmm. Intinya saya yang paling cantik ya. Ya betul ya, betul. Ya, sebagai wanita satu-satunya di Iya, KPU Taput dan tentunya saya yang paling cantik, iya, iya. tentunya ada kebanggaan tersendiri. Di sini makna yang saya ambil adalah rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga ucapan yang sangat besar. Terima kasih yang sebesarnya kepada seluruh keluarga, teman-teman, karena berkat doa dan dukungan mereka semua saya ada di sini. Itu saja kesan yang paling saya rasakan sejak saya duduk menjadi wanita satu-satunya di KPU Kabupaten Tapanuli Utara ini. Dan kemudian ada lagi kesan tersendiri, yaitu bertemu dengan rekan-rekan KPU Taput yang begitu membahagiakan dan menyenangkan hati saya. Sekali lagi, terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua berkatnya. Iya, terima kasih ya Bu. Jadi Bapak Ibu semuanya teman pemilih, kali ini kita akan membahas tentang fungsi PPID. Nah, apa itu fungsi PPID? Dan aplikasi ini membuat transparansi KPU semakin dekat dengan teman pemilih. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu sebagai Komisioner KPU di bidang partisipasi masyarakat. Nanti saya akan lanjutkan kepada Pak Sekretaris. Nah, ini Bu, di dalam PKP itu kan diatur soal kewajiban badan publik. Boleh diinformasikan kepada teman pemilih aturan terkait PPID tepatnya ada di PKPU nomor berapa dan tahun berapa ya Bu ya? Dan menyambung dari aturan tersebut, apa komitmen yang sebenarnya KPU tunjukkan kepada teman pemilih dengan hadirnya PPID ini? Ya, panjang sekali pertanyaannya. Saya kira tadi masih ada sambungan lagi. Untung nggak sampai Gunung Kidul nih pertanyaannya ya. Iya, Kasih baik tercinta ya. Ya, iya. eh, saya akan coba menjawab ya, tapi tidak panjang lebar, singkat saja, tapi insya Allah padat dan mudah dipahami oleh masyarakat dimanapun berada ya. Untuk pertanyaan Ibu tadi saya akan jawab tentunya sangat tentu sekali ada ya. Nah, untuk pedoman pengelolaan pelayanan informasi masyarakat KPU Taput. Bukan KPU Taput saja, tapi seluruh KPU di Indonesia itu berdasarkan PKPU nomor 11 tahun 2024. Ya. Nah, saya tekankan sekali lagi, ini adalah PKPU terbaru ya, nomor 11 tahun 2024. Itu begini, ada komitmen di dalamnya ya sebagai landasan untuk penginformasian pelayanan masyarakat yaitu transparansi tanpa hambatan, kemudian akuntabilitas penyelenggara pemilu, kemudian dia ada kemudahan akses, dan kemudian ada dia partisipasi aktif masyarakat. Nah, saya jelaskan sedikit-sedikit dari poin-poin ini ya, supaya masyarakat paham. Nah, apa sih itu trans, eh, apa namanya transparansi tanpa batas ini ya, tanpa hambatan ini ya. Nah, di mana eh, masyarakat bisa memperoleh informasi publik tentang KPU, eh, tentang pelayanan-pelayanan KPU, data-data KPU itu secara terbuka, secara transparan, tidak ada yang ditutupi. Kita jujur apa adanya menyampaikan informasi lewat sosmed.
ya lewat digital, informasi digital ya. Maaf saya kebetulan bukan Gen Z, jadi saya Iya, nggak paham bahasa-bahasa apa sekarang terbaru ya, bahasa-bahasa Bu, ya. gaul ya, Iya, model-model bahasa baru saya kurang paham. Jadi iya. saya sampaikan pakai model bahasa zaman milenial, zaman Iya, saya dulu, iya, zaman dulu nggak iya. apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu, Nah, nggak oke. apa-apa. Nah, tapi mudah dipahami masyarakat. Nah, Iya, jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan mudah melalui media digital iya, ya, apa iya, saja tinggal klik websitenya sudah ada di dalamnya betul. semua tersedia ya. Iya, Nah, kemudian katanya ada lagi akuntabilitas penyelenggara pemilu. Itu apa? Nah, artinya di dalam website ini itu semua sudah diberitahu mhm, secara jujur, transparan tentang penggunaan anggaran, data-data pemilu, bahkan iya, data-data pemilu sebelumnya ya, tidak ada yang dirahasiakan, itu inti singkatnya. iya. Data boleh kita cari tahu, langsung buka website KPU, di sana semua sudah tertera secara jelas, transparan ya. Berat Kemudian satu lagi ada itu yang namanya kemudahan akses. Artinya gini, masyarakat bisa memperoleh informasi ini ke KPU. Nggak perlu lagi dengan lelah-lelah, iya, capek-capek datang ke kantor KPU, membawa fisiknya, maksudnya datang langsung. betul. Ya, nggak perlu lagi ya. Cukup buka website, maka informasi itu akan mudah didapat dengan proses yang mudah. Prosedurnya itu sangat mudah, tidak ada dipersulit. Misalnya untuk melihat tadi seperti saya katakan di awal, penggunaan anggaran KPU ya. Nah, jadi siapa aja, mulai dari pemilih pemula, masyarakat umum, rekan media, akademik, atau siapapun itu termasuk politikus-politikus boleh dengan mudah, Iya. dengan proses yang mudah mendapatkan informasi KPU lewat website BPID KPU. Demikian, saya rasa hanya itu yang bisa saya jelaskan soal pertanyaan Ibu yang tadi. Bagaimana sudah cukup, Bu? Udah sangat luar biasa ya. Jadi teman pemilih semakin dekat lagi KPU Tapanuli Utara kepada teman pemilih dan sudah dijelaskan kepada Bu Evi. Nah, saya lanjut kepada Bapak Sekretaris, Bapak Erifan Mandulang. Nah, Bapak ini kan sebagai atasan PPID. Bagaimana peran strategis kesekretariatan dalam mendukung pelayanan informasi publik dan memastikan semua jajaran sekretariat KPU Kabupaten Tapal Utara siap menjalankan amanat PKPU. Jadi sebelum saya menerangkan tentang peran dari sekretariat itu, saya sedikit menambahin apa yang disampaikan Bu Evi terkait dengan eh, latar belakang adanya PPID ini. Sebenarnya PPID ini kan sudah cukup lama bersumber dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan di situ kita sebagai lembaga publik harus menyediakan informasi. Informasi itu tentu untuk konsumsi dari masyarakat. Nah, selain itu, bentuk dari good governance juga kita apa namanya ada proses transparansi dan akuntabilitas. Inilah menjadi dasar utama kenapa PPID itu eh, ada di setiap lembaga publik. Nah, sekarang KPU kan merupakan lembaga publik. Tentu sebagai lembaga publik kita harus menjalankan PPID ini sebagaimana sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, tentu kan harus ada orang yang menjalankan PPID ini. Itu kalau di kita ini sekretariat gitu. Jadi peran-peran dari sekretariat ini khususnya peran sekretariat KPU itu kita ini kan seperti parhobasnya kita kan, arti melayani. Iya, melayani. Artinya kalau parhobas itu di dapur. Nah, Itu istilah Batak ya, Pak iya ya? Pak ya, ya di dapur. Jadi kita di dapur informasi itulah kita yang menyiapkan semua informasi yang kita berikan kepada publik. Iya. Nah, tentu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh jajaran sekretariat terkait dengan PPD ini. Pertama itu kita sekretariat harus menyiapkan apa infrastruktur, artinya kanal untuk penyediaan informasi tersebut.
Kita menyampaikan informasi kepada publik tentu harus ada kanalnya. Lah itulah di mana website kita, website PPID kita. Tentu kanal ini harus berisi informasi. Ya. Nah, tentu jangan infrastrukturnya saja, tapi harus ada isinya juga. Tentu ini menjadi pekerjaan dari kita sekretariat agar kita bisa selalu mengidentifikasi informasi-informasi yang perlu kita sampaikan oleh ke publik. Kemudian kesiapan SDM, artinya orang yang bekerja, orang yang serta-merta menyiapkan informasi ini. Tentu di KPU Kabupaten Utara ada 4 subbagian. Tentu ini menghasilkan berbagai macam informasi. Nah, ini sumber informasinya ini berasal dari subak-subak. Nah, inilah yang menjadi eh, apa SDM-nya harus mengerti informasi apa yang perlu disiapkan. Tentu SDM yang mengelola PPID ini harus juga mengetahui jenis-jenis informasi karena ada informasi yang perlu disampaikan, ada juga informasi yang contohnya ada informasi berkala, ada informasi serta-merta yang harus disediakan setiap saat, ada informasi eh, eh, dikecualikan. Nah, itu SDM-nya harus mengerti. Jadi, saya sebagai sekretaris memastikan informasi-informasi yang ditampilkan itu harus sesuai dengan ketentuan yang diatur. Kemudian, selain infrastruktur dan SDM, tentu harus ada SOP-nya. Oke. SOP itu merupakan tata cara atau bagaimana cara kita mendapatkan informasi tersebut. Nah, yang pasti SOP ini harus mempermudah, harus lebih mudah daripada orang datang ke kantor langsung. Jadi SOP itu intinya bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tetapi SOP juga itu harus mempermudah. Artinya Iya. cukup simpel SOP-nya. Kemudian yang keempat merupakan adanya apa ya lemari digital kita. Artinya apa namanya itu? Oh, Informasi digital kita. ya. Artinya setiap subak yang ada di KPU Kabupaten Tapanuli Utara itu harus menyiapkan semua informasi dalam bentuk digital. Kalau dulu informasi itu disimpan di lemari-lemari, kalau sekarang berbeda. Jadi konsepnya harus lemari digital kita harus punya. Artinya lemari-lemari digital itulah yang menjadi yang berada di subak masing-masing. Nanti Ya. akan dikelola oleh. Tapi saya ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Ada tadi informasi yang dikecualikan. Iya. Nah, kira-kira apa ini, Pak, informasi yang dikecualikan ini? Tentu informasi dikecualikan ini, Bu, setiap lembaga berbeda ya. Iya, Nah, jadi tentu kita mungkin harus pelajari lagi di mana setiap badan publik itu mengatur apa informasi dikecualikan. iya. Kita akan buka PKPU berapa tadi, Bu? PKPU 11 tahun 11 tahun 2024. 2024. Tentu di situ ada apa-apa Iya, aja yang informasi dikecualikan. Saya iya. rasa untuk setiap lembaga itu sama. Iya, betul. Artinya ada informasi yang dikecualikan yang mungkin tata cara penerimaan memperoleh informasi itu agak sedikit berbeda. Iya, Itu ada iya, informasi-informasi seperti itu. iya. Jadi intinya informasi itu sudah seperti komoditas. Komoditas dalam artian kalau praktek yang lazim di pemerintahan itu adalah barang dan jasa, Iya, ada tata cara pengadaan barang dan jasa, iya. dan juga di informasi itu juga seperti itu. Ada Mhm. tata cara pemberian informasi. Artinya Oh, informasi apa yang bisa disampaikan. Nah, tentu KPU sebagai badan publik harus siap dengan informasi yang terbuka dengan publik. Tentu ada beberapa informasi yang dikecualikan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Demikian, iya. Bu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, saya agak tertarik ini, Pak. Bapak ada tadi bahas mengenai informasi. Nah, informasi apa saja yang lebih terperinci yang ada di dalam PPID ini, Pak? Ya, terima kasih, Bu. Saya sedikit kembali ke belakang. Eh, Seperti saya jelaskan tadi kan, eh, informasi itu sudah seperti komoditi barang dan jasa. Oke. Artinya, kalau kita analogikan barang dan jasa itu ada tata cara pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan sampai dia pembayaran, di PPID juga seperti itu. Oke. Jadi tata cara pemberian informasi itu juga ada. Artinya, Iya, dan jenis-jenis informasi. iya. Kembali ke pertanyaan Ibu tadi, jenis-jenis informasi yang lembaga publik sediakan, itu pertama
itu ada informasi yang wajib tersedia, yaitu informasi secara berkala. Artinya kalau kita bawa ke lembaga, ke KPU, ini seperti informasi tentang program kegiatan kita, Iya, program kinerja kita, laporan kinerja kita, dan oke. juga eh, informasi tentang tahapan atau non tahapan yang sedang berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Ini berkaitan dengan contohnya ada sengketa hukum. Apakah kita mempunyai sengketa hukum? Apakah ada penyimpangan prosedur di dalam menjalankan badan publik ini, dan juga apabila ada situasi-situasi darurat, katakanlah misalnya di dalam tahapan pemilu ada situasi-situasi yang membuat kita menjadi suatu kedaruratan, itu kita sampaikan melalui informasi serta-merta. Kemudian yang ketiga adalah informasi yang tersedia setiap saat. Jadi ini masyarakat bebas tanpa ada prosedur pun bisa mengambil selama dia tersedia uh, di website atau di website KPU, ambil saja. Artinya tidak melalui tata cara lagi yang seperti saya jelaskan tadi. Ini contohnya uh, informasi tentang DPT, informasi Hmm. rekapitulasi, dan juga informasi tentang profil anggota KPU. Kemudian informasi tentang eh, apa pencalonan. Nah, Oke. itu semua bisa diakses oleh publik. Dan keempat ini adalah informasi yang dikecualikan. Jadi informasi yang dikecualikan ini seperti ini, Bu. Informasi yang dapat membahayakan keamanan negara, Oh, atau juga bisa berkaitan dengan informasi tentang data-data pribadi diri seseorang. oh. Katakanlah dia eh, ada contohnya suatu peristiwa, ada Hmm. menyangkut dengan data-data pribadi di sana, itu harus kita lindungi. Jadi itu termasuk informasi yang dikecualikan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Ibu. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Nah, menyambung penjelasan dari Pak Sekretaris tadi bahwa ada berbagai macam informasi di dalam fitur PPID. Nah, apa di sini peran penting Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara, terkhusus Kordif SDM dan Parmas untuk memastikan informasi ini telah sampai secara transparan kepada teman pemilih, jika ada teman pemilih yang meminta data kepada kita, Bu. Bagaimana? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, Bu Iya. ya. Saya akan mencoba menjawab. Nah, di setiap KPU ada yang namanya PPID sebagai pusat informasi ya, Iya. tentunya di hampir seluruh KPU di seluruh Indonesia ya. Nah, dan juga di KPU ada yang namanya komisioner. Ya, Iya. dan itu salah satunya saya sendiri ya. Eh, Nah, komisioner ini dia bertugas itu mengawasi eh, yang paling utama saya ulang, komisioner ini yang paling utama memastikan apakah PPID itu sudah berjalan sesuai dengan undang-undang, Oke. ya. Iya. Tentunya yang pernah saya sampaikan tadi ya, di Iya. awal ya, Mm, yaitu dengan PKPU nomor 11 tadi, yaitu iya. yang terbaru ya. Betul. Nah, apakah sudah sesuai dengan undang-undang, itu yang harus utama dipastikan. Nah, Mhm. karena kalau tidak sesuai dengan undang-undang, takutnya nanti masyarakat akan menerima informasi itu tidak tepat ya, Betul, Bu. atau ada kesalahpahaman nanti di luar sana, tentunya di masyarakat atau di publik ya, Iya. begitu maksudnya. Nah, kemudian apalagi tugas komisioner? Nah, tugas komisioner itu dia bertanggung jawab untuk mengevaluasi cara kerja atau kinerja dari atau mengawasi orang-orang yang ada di layanan PPID tersebut. Nah, Oke. jadi saya sendiri sebagai komisioner yaitu bertugas mengevaluasinya. Apakah mereka sudah tepat memberikan informasi yang diterima, yang diminta oleh si pemohon, Mhm.
data-data yang disampaikan kepada si pemohon apakah sudah benar, Mhm. seperti saya katakan tadi sesuai undang-undang atau Mhm. sesuai dengan data yang valid, yang Iya. nyata, tidak mengada-ngada seperti itu ya. Karena memang tugas PPID ini adalah memberi informasi data yang akurat, seperti itu ya. Nah, jadi tugas kami komisioner singkatnya yaitu berperan memastikan apakah PPID sesuai dengan undang-undang. Kemudian kami juga bertanggung jawab ya bahwa semua pemohon PPID tersebut mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang mereka minta. Nah, yang Oke. ketiga yaitu tadi mengevaluasi kinerja dari pihak-pihak yang ada di dalam PPID tersebut. Itu saja saya rasa. Jadi untuk masyarakat, di sini sekalian saya berpesan ya Mhm. sedikit, masyarakat dimanapun berada, khususnya masyarakat di KPU Kabupaten Tapanuli Utara sekitarnya ya, silakan datang ke kantor KPU kita, khususnya ke bagian PPID, jika memang ada informasi masalah kepemiluan, pilkada yang masyarakat butuhkan. Kami akan melayani, memberikan informasi dengan sebenar-benarnya demikian. Artinya tadi yang menyambung Ibu sampaikan Mhm. bahwa selain daripada, teman pemilih jika Iya, ingin, tahu informasi iya, melalui PPID, iya, juga pintu KPU terbuka lebar juga kan, iya, Bu? terbuka, Heeh, iya, kepada masyarakat. iya. Tetapi seperti saya katakan di awal, ada jalan yang mudah, Betul. ya, tidak perlu datang dengan fisik, artinya mana tahu ada masyarakat yang butuh informasi tapi jauh ya di Iya, pedalaman apalagi kabupaten kita ini terdiri dari beberapa kecamatan yang kecamatannya itu bahkan ada desanya yang susah dijangkau oleh apa namanya ya iya, transportasi ya. iya, Maaf ya, di pegunungan atau lebih pedalaman lagi itulah kata kasarnya ya. Nah, mereka ini nggak perlu datang jauh-jauh berjam-jam naik kendaraan ya, dengan kondisi cuaca apalagi saat ini sangat ekstrim dan kondisi alam kita yang juga, jalannya agak sedikit ekstrim ya. Jadi cukup buka aja website KPU Kabupaten Tapanuli Utara, maka di sana sudah tertera semua informasi PPID KPU Taput, data apapun ada tertera di sana, itu saja pesan saya. bahkan Bu kemarin itu, bukan hanya untuk Tapanuli Utara ataupun Iya, di Indonesia, iya, bahkan ini juga kalau kita meminta informasi iya. dengan posisi teman pemilih yang mungkin ada di luar negeri kali Bu, Iya, itu juga bisa kita layani kan? bisa dengan, saya katakan tadi dengan membuka web Iya, PPID KPU, eee, bahkan, bukan, hanya KPU RI, misalnya ada teman-teman kita yang di di KPU luar negeri ya, yang di luar negeri ya, mhm, bukan hanya membuka KPU RI, ya, iya. sekarang KPU kabupaten pun bisa dibuka informasinya oleh teman-teman kita yang ada di luar negeri. Seperti kemarin ya Bu ya, yang Iya, ada permintaan data dari iya. Australia ya Bu? Iya, nah, jadi beliau nggak perlu kan jauh-jauh naik Iya, pesawat ke sini, iya, tentunya rugi waktu, banyak betul, biaya ya, iya, cukup buka website atau nanti di website itu kan kita ada link masing-masing, ingin iya, mengetahui misalnya informasi kabupaten A, iya. kabupaten B, C, dan segalanya, itu tinggal sudah klik saja di website semua sudah tertera lengkap, begitu Iya. Nah, kira-kira ya. itu dia teman pemilih ya, semakin Iya, lebih dekat lagi mau dalam iya, negeri, mau di luar negeri, jika kita meminta data melalui online, melalui PPID, itu pasti bisa kita layani dengan baik. Nah, kita lanjutkan dengan Pak Sekretaris ya Pak ya. Setelah tahu secara terperinci apa saja informasi di dalam PPID itu, boleh dikasih tahu nggak Pak, sebagai atasan PPID nih yang berwenang mengambil keputusan, bagaimana prosedur KPU Kabupaten Tapanuli Utara jika ada pemohon yang meminta data melalui website PPID kita? Ya, baik Bu, terima kasih. Sebenarnya cukup mudah Bu ya, untuk masyarakat itu bisa mendapatkan informasi dari PPD kita. Langkah pertama itu ya pasti kita minta kepada pencari informasi itu untuk membuat akun di website. Tentu di sana ada syaratnya pemohon informasi itu harus kita kenal. Iya. Tentu harus melalui identitas. Jadi Oh, kan kita harus memberikan informasi itu jelas kepada siapa.
tentu di sana ada identitas diri. Kemudian yang kedua, isi form request, butuh apa? Informasi apa yang Oke. dibutuhkan. Kemudian langkah ketiga itu admin atau dalam arti ini operator kita akan memproses, eee, ketika disetujui nanti itu, file bisa langsung di-download. Artinya Mhm. sangat mudah, eee, jadi kita, sangat mempermudah bagi pencari informasi, sebisa mungkin kita paperless. Artinya tidak Oke. lagi memberikan kertas-kertas, tapi kita menyiapkan file-file apa yang dibutuhkan. Nanti tim dari KPU melalui proses, jenis informasi yang diminta itu apa, kira-kira dia yang tersedia, dan tidak dikecualikan, tentu pasti akan kita berikan, seperti itu, Bu. Berarti sangat mudah ya, Pak, ya? Karena, setelah penjelasan yang Bapak sampaikan tadi hanya cukup tanda pengenal diri saja KTP dan Betul, baru, mengisi kita formulir, mengisi formulir kita, apa yang apa kita yang inginkan. Misalnya kita iya meminta data pemilih, iya ataupun, persentase suara iya, di pemilu ataupun pilkada sebelumnya, gitu. Jadi bukan teman pemilih, ini bukan kita meminta data, misalnya harus butuh KTP, kemudian surat pernyataan diri dan sebagainya. Cukup hanya dengan KTP saja ya, Pak, betul. ya? Itu pun kewajiban dari kalaupun datang, ke kantor misalnya, kita juga, Iya, eee eee, memberikan informasi kepada siapa, tentu kita minta identitasnya. iya. Untuk apa informasi, tentu kita akan berikan, seperti itu. Berarti sangat mudah ya, Pak, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, Pak. Tadi kan sudah dibahas mengenai layanan informasi. Nah, untuk Pak Sekretaris sendiri, apa tantangan manajerial atau birokrasi dalam mengelola PPD ini, Pak? Khususnya langkah preventif dari kesekretariatan agar kita terhindar dari proses potensi sengketa informasi publik. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Kira-kira. Tentu dalam hal ini, Bu, kita perlu tantangan yang paling berat itu adalah konsistensi. Oke, betul, Pak. Konsistensi dari kita sendiri, Iya. terkait dengan apa layanan yang kita berikan itu dan jenis-jenis layanan informasi yang kita apa, yang kita berikan gitu. Contohnya kita bisa harus disiplin juga, artinya setiap sumber yang penghasil dari informasi ini juga harus disiplin. Dalam hal ini, Hmm. ketika ada suatu kegiatan baru berlangsung, mungkin yang bertanggung jawab adalah subak A, subak B, subak C. Nah, ini disiplin untuk menyimpan informasi yang telah dihasilkan. Contoh, kita ambil aja contoh rekapitulasi. Mhm. Itu kan gaweannya bagian subak teknis dan korps Betul, teknis. Nah, betul. tentu di sini karena informasinya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini harus kita harus punya disiplin supaya kita bisa menyimpan data informasi terkait dengan rekapitulasi ini dengan cermat. Jadi tidak ada lagi informasi itu yang dihasilkan itu tidak berguna. Artinya semua informasi yang dihasilkan oleh Subak itu berguna dan disiplin. Kemudian tantangan yang berikutnya, saya rasa kita perlu lebih teliti ya. Arti teliti dalam artian eh, kita harus fast respon juga terkait dengan Oke, eh, pemohon informasi. Karena oke, kalaupun masyarakat lama menerima informasi eh, dari badan publik, mereka bisa mensengketakan kita. oke. Itu ada prosedurnya, ada tata caranya. Jadi tentu kalau semakin cepat kita berikan layanan, tentu ini juga berguna bagi pencari informasi. Hmm. Jadi dua tantangan tadi yaitu tentang kedisiplinan dan konsistensi dan juga eh, fast respon itu yang perlu kita jaga terus. Seperti itu. Oke, Pak. Baik, saya lanjutkan dengan Ibu Evi, Bu, selaku Kordif SDM dan Parmas. Dengan adanya kemudahan teknologi ini, Bu, apakah optimis nih partisipasi pemilih atau kepercayaan publik di Tapanuli Utara bakal meningkat setelah adanya transparansi informasi melalui PPID? Ya, saya jawab ya, Bu, ya. Nah, dengan adanya gini, di sini saya tadi ada terlupa sedikit ya. Iya. Yang utama saya memang sangat meminta kepada masyarakat, seluruh masyarakat Tapu dimanapun berada, supaya ikut serta berpartisipasi aktif, ya, berpartisipasi aktif. Nah, eh, dalam mengikuti informasi-informasi atau eh,
mencari tahu di media digital kita tentang informasi kepemiluan kepilkadaan di sekitaran KPU Kabupaten Taput ini ya. Nah, harapannya begini, jika masyarakat aktif ya mendapatkan informasi, mencari informasi, lalu masyarakat memperoleh informasi yang benar, Iya. maka masyarakat akan kemungkinannya lebih besar persennya terhindar dari informasi yang hoaks. Oke. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena informasi hoaks ini, nah inilah sebenarnya yang bisa merusak pemikiran masyarakat atau membawa masyarakat ke pemikiran negatif. Mhm. Ya, sehingga karena pikiran mereka tadi sudah dilimpahi berita-berita hoaks sehingga mereka berpikir negatif. Nah, inilah yang merusak suasana eh, apa namanya ya, yang bisa merusak kondisi kepemiluan yang jujur tadi. Oke. Kenapa? Mereka mudah terprovokasi, itu satu ya, karena tadi sudah tertelan dengan berita-berita hoaks tadi. Nah, jadi harapan saya dengan adanya informasi yang aktif kita berikan atau PID khususnya ya, memberikan informasi yang aktif kepada masyarakat dengan informasi yang benar tentunya ya, lengkap dengan data-data atau bukti-bukti ya. Masyarakat kan sekarang ini sudah cerdas ya, Iya. sudah cerdas, sudah tahu dia memilah mana informasi yang benar, mana yang salah. Nah, Betul. jadi dengan adanya pasti-pasti aktif tadi, masyarakat satu tadi saya katakan terhindar dari hoaks ya. Nah, karena masyarakat tadi sudah terhindar dari hoaks dan mengetahui mana yang benar. Nah, inilah nanti yang mendorong masyarakat dengan kesadaran sendiri datang ke tempat memilih, memberikan suaranya juga dengan jujur dan dengan hati nuraninya. Inilah tujuannya. Luar biasa ya Bu Iya, ya. Itulah harapan dari iya. Ibu dan juga harapan untuk kita semua. Dan ini kepada Bapak dan Ibu ya, saya ingin menyampaikan juga kepada khususnya Pak Sekretaris ya Pak sebagai pimpinan sekretariatan yang memfasilitasi pelayanan PPID. Apa ini harapan Bapak? Seperti tadi harapan Bu Evi sebagai Kordif SDM dan Parmas. Nah, apa harapan Bapak dari segi kesekretariatan yang untuk PPID ini benar-benar dirasa langsung manfaatnya oleh teman pemilih? Harapan saya sangat simpel, layanan PPID kita banyak dikunjungi oleh orang, Iya, itu aja. iya. Artinya ketika banyak teman pemilih mengunjungi layanan kita, artinya masyarakat tertarik. Betul. Dan tentu informasi yang didapatkan dari teman pemilih ataupun masyarakat itu adalah informasi yang benar. Itu aja. Jadi eh, banyak pengunjung dari website PPD kita, dan juga masyarakat menerima informasi yang benar dan juga yang jelas dari lembaga publik. Kalau kita mungkin memberikan lain informasi tentang kepemiluan, mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, nah akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Sebelum pamit nih Pak dan juga Ibu, saya minta closing statement ataupun kata penutup singkat dari Ibu Komisioner dan Bapak Sekretaris. Satu kalimat ajakan ini untuk buat warga Taput dan juga warga di luar Taput ya, untuk bisa mengakses website PPID. Apa ini Bu kira-kira? Kalau pantun boleh ya? Boleh lah Bu. Yang bilang Senang cabut saya. siapa nanti ya? Bu, Oh, tenang aja Bu. iya. Eh, Jalan-jalan ke Kota Batu, ya. Cakep. eh, Singgah sebentar ke Kediri. Oke, cakep Bu. Ya. Jangan lupa datang ke KPU, ya. Cakep. Kami pihak PPID menunggu masyarakat mengunjungi di sini. Aduh, keren. Wah, itu closing statement dari Ibu Komisioner kita yang sangat cantik ya. Dan ini closing statement dari Bapak bagaimana Pak? Ajakan kepada teman pemilih. Carilah informasi yang baik dan benar. Itu nampak Bu, kalau misalnya yang Iya. pria ini dia cukup langsung Simpel, lurus. padat.
Nggak Iya. seperti kita yang wanita ini Iya. berliku-liku, tapi Iya. maksudnya dan tujuannya sama ya. Itu supaya teman pemilih bisa mengakses informasi tanpa datang ke KPU, apa saja bisa teman-teman pemilih dapat. Nah, setelah tadi dijelaskan apa itu PPID dan bagaimana cara akses informasinya, semoga teman pemilih bisa memanfaatkan web PPID untuk mengakses informasi seputaran KPU tanpa harus datang ke kantor KPU Tapanuli Utara. Terima kasih untuk teman pemilih yang sudah mengikuti podcast perdana KPU Tapanuli Utara. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube KPU Tapanuli Utara dan juga follow akun resmi kita. Ayo, jadi pemilih cerdas, transparansi bukan cuma janji, tapi sudah ada di buktinya di ppid.taputkap.go.id. Saya tutup dengan pantun, pergi ke pasar membeli ikan, sehingga sebentar di Tarutung Kota, layanan PPID kami persembahkan untuk transparansi di depan mata. Terima kasih untuk teman pemilih sudah bersama dengan kami, dan saya, Evi Indriani, Kasuba SDM Lamparmas, undur diri, saksikan nanti podcast kita selanjutnya. Horas, horas, horas. Bye!